Selamat pagi anak ibu, bagaimana kabarmu pada hari ini? Ibu rasakan kamu semua juga sehat ya. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan ciri dan hakikat sosiologi. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari kalau sosiologi itu adalah apa? Iya, ilmu kemasyarakatan. Jadi sosiologi itu dia dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sebab tersusun secara sistematis, rasional, dan dipergunakan metode-metode. Nah, jadi itu dia. Kalau dikatakan sosiologi itu sebagai metode, berarti sosiologi merupakan cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dalam masyarakat dengan prosedur dan teori-teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi sosiologi bisa dikatakan sebagai suatu ilmu dan sebagai suatu metode. Baiklah, kita akan mempelajari apa itu ciri-ciri sosiologi. Nah, kamu sudah lihat itu kan? Nah, ciri sosiologi itu ada 4. Nah, inilah dasarnya mengapa sosiologi itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Karena apa? Yang pertama katanya sosiologi itu bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi itu bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi itu bersifat non-etis. Ya, nanti untuk penjelasannya kamu baca di dalam modul yang sudah Ibu kirim kepada kamu ya. Ya, kita masuk kepada itu dia tadi cirinya. Kenapa dia dikelompokkan sebagai ilmu pengetahuan? Pada saat sekarang kita mau melihat hakikat sosiologi. Hakikat itu sama dengan seperti apa sih sosiologi itu kan begitu. Dia itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Karena apa? Karena membicarakan persoalan manusia atau gejala-gejala di dalam masyarakat. Iya. Yang kedua, dia itu merupakan ilmu yang kategoris. Artinya kategoris. Dia itu tidak membatasi dengan apa yang sedang harus terjadi, tapi apa yang terjadi itulah yang diungkapkan. Yang ketiga, dia itu merupakan ilmu pengetahuan abstrak. Kalau dikatakan abstrak, maka sosiologi itu dia membicarakan soal pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat itu diperhatikan ya. Jadi apa yang ada itu yang diungkapkan ya kan gitu. Yang keempat, sosiologi itu menghasilkan pengertian dan pola umum ya. Harus apa yang dia itu untuk menghasilkan pola-pola umum, apa yang harus dilakukan, harus memberikan pengertian yang tepat untuk masyarakat. Yang kelima merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yang keenam merupakan ilmu pengetahuan yang umum ya. Jadi di sosiologi itu dia itu dibahas adalah secara umum, bukan secara khusus ya, yang umum saja. Jadi tidak ada yang secara khusus diungkapkan. Yang berikutnya kita bisa lihat bahwa sosiologi itu juga dikatakan sebagai ilmu murni. Kenapa murni? Karena dia mengembangkan pengetahuan untuk hal-hal yang mempelajari tentang gejala-gejala di dalam masyarakat. Bisa juga dengan dimasukkan kepada kelompok ilmu terapan oleh karena membahas soal apa kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ini nanti kamu baca modulmu anak-anak Ibu. Pada pagi hari ini pertemuan kita sampai di sini. Ya, jaga kesehatan. Selamat pagi.